Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Selamat pagi dan selamat berhari Minggu untuk kita semua. Ibu bapak, saudara-saudari, adik-adik sekalian yang berkati oleh Tuhan. Shalom. Shalom. Kita rubah. Kalau pastor bilang shalom, umat menjawab damai di hati. Shalom. Damai di hati. Shalom. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus yang bangkit dengan jaya, pertama-tama bukan untuk dirinya sendiri, melainkan agar dunia, agar supaya kita bisa melihat dan percaya bahwa Dialah satu-satunya Allah yang benar. Dan Tuhan Yesus menyatakan diri, Dia adalah pintu. Tidak ada jalan lain yang membuka ruangan bagi kita untuk menuju kepada keselamatan selain daripada hanya melalui Yesus. Hanya Kristus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup kita. Injil Yohanes yang baru saja kita dengar menegaskan demikian, di mana Yesus sendiri bersabda, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Saudara-saudari, umat yang terkasih, sekali lagi tidak ada jalan keselamatan yang lain menuju kepada kehidupan abadi selain dari Yesus yang kita imani. Yesus yang kita imani melalui gereja, kita kenal lewat 7 sakramen. Mulai kita menerima sakramen baptis sebagai tanda awal kita diterima sebagai anggota gereja baru, tetapi juga kita diterima sebagai anak-anak Allah, menyatakan diri kita untuk menyatu bersatu dengan Allah. Kita juga diberi kesempatan untuk menerima sakramen pengampunan, di mana kita diundang untuk selalu dan senantiasa berjumpa lewat pengampunan atas dosa-dosa kita. Tetapi juga kadang kita umat Katolik terhadap sakramen pengampunan dosa, kita masih malu dan takut untuk mengakui. Saya yakin bahwa umat di sini pasti sudah bersih semua. Kita juga diberi kesempatan untuk menerima sakramen komuni pertama, sakramen Ekaristi, di mana kita diundang untuk semakin menyatukan diri dan hidup kita dengan Tuhan. Tetapi juga karena kesibukan, karena pekerjaan lebih utama daripada kita mau rindu berjumpa di mana Yesus datang tinggal lewat tubuh dan darah Kristus. Kita juga diminta untuk menerima sakramen Krisma, di mana kita dikuatkan supaya lewat penguatan diri dan hidup kita, kita berani menjadi saksi-saksi di tengah-tengah kehidupan kita. Kita juga masih diizinkan untuk di hari tua dalam sakit menerima sakramen pengurapan minyak suci.
Tetapi kadang juga ketika kita sudah mau menerima sakramen minyak suci, pikiran kita mengatakan bahwa kita sudah siap-siap untuk ajal menjemput. Padahal bukan inti dari sakramen minyak suci untuk itu. Tetapi inti dari sakramen minyak suci adalah supaya kita dikuatkan dalam menghadapi keadaan-keadaan sulit, sakit dan penyakit. Serentak sakramen minyak suci menjadi kekuatan untuk kita menghadapi ajal. Dan bagi kita umat beriman, kita juga menerima sakramen perkawinan, supaya perkawinan kita menjadi kudus dan sah di hadapan Tuhan dan di hadapan umat beriman. Harus kita dikuduskan lewat sakramen perkawinan. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat yang terkasih, semuanya itu menjadi sarana, pintu bagi kita untuk sekali lagi berjumpa dengan Tuhan. Tuhan Yesus datang bagi kita, menyatakan diri sebagai pintu jalan menuju keselamatan, baik bagi kita orang hidup yang masih bersiara di dunia ini, tetapi juga bagi orang-orang kaum keluarga kita yang sudah meninggal, di mana Yesus turun ke dalam dunia orang mati dan menjadi cahaya pintu bagi mereka supaya mereka dimuliakan di dalam nama Tuhan. Bapak, Ibu, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini juga gereja menetapkan sebagai hari panggilan bagi kita semua. Maka pertama, kita diajak untuk kembali menyadari dasar panggilan Kristiani kita, ialah mengikuti Yesus dan mengikuti Yesus sampai mati. Bahwa kita telah menerima sejak lahir, menerima sakramen baptis, kita diterima sebagai anggota gereja juga lewat sakramen perkawinan, dan semestinya saat kita mati pun harus diakhiri dengan tanda kemenangan Kristus. Kedua, kita diundang dan diutus untuk saling terus-menerus mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, kehidupan keluarga, tetapi juga di dalam kehidupan masyarakat kita. Bapak, Ibu, kita semua dipanggil untuk juga saling menyatukan diri dan hidup kita di dalam kemuliaan kasih Tuhan. Mari kita berdoa dalam perayaan Ekaristi ini, semoga kita selalu dan senantiasa menyadari hidup dan panggilan kita adalah untuk Tuhan dan juga untuk sesama-sesama kita. Rahmat Tuhan memberkati kita sekalian.